Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Asatidatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah pengajian, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Selanjutnya pada siang hari ini saya diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan tentang konsep siasah dakwah persatuan Islam di era kekinian. Seharusnya panitia kalau mau membahas tema ini undangnya Bidar Dakwah PP Persis. Dan juga di sini yang akan dibahas tentang siasah, bagaimana cara kita berdakwah menghadapi kondisi zaman saat ini. Tapi saya mencoba mewakili, tentu saja belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi harapan panitia, karena saya hanya ingin menyampaikan konsep siasah dakwah secara keumuman. Sebab sepertinya yang namanya dakwah itu tergantung siapa, apa, dan bagaimana kita menyampaikan dakwah itu sendiri. Karena memang kita tahu bahwa dakwah itu berasal dari kata dakwah atau dakwatun, yaitu yang diartikan secara istilah itu adalah seruan atau ajakan kepada yang hak. Bagaimana hak di sini tentu saja sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan di antara tujuan dakwah itu, di antaranya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini menunjukkan harus ada di antara kalian ada umat, satu kelompok yang bisa yad'un, mengajak ilal khair, kepada yang baik, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada kemungkaran. Di sini menunjukkan bahwa tugas kita selaku umat Islam harus ada sekelompok orang yang dakwah, mengajak kepada yang hak. Tentu saja ajakan ini harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya ketika yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik, nah ini dihubungkan dengan apa yang ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, nah gitu. Berarti di sini kalau orang baik berarti dia harus
fakih, paham terhadap agama. Sehingga dakwah kita itu adalah bagaimana supaya umat itu paham terhadap agama, terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi yang namanya kebaikan itu, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan itu bukan berurusan dengan dunia. Karena orang yang baik di dunia ini bukan berarti yang mereka hartanya banyak atau jabatannya tinggi. Karena banyak orang walaupun bisa dengan harta, dengan uang, orang tersebut menjadi baik, atau dengan jabatan orang tersebut menjadi baik karena ingin memberikan contoh kepada yang lain. Hanya yang disebut dengan baik di dalam Islam itu, kata Rasulullah, adalah ketika dia paham terhadap agama. Makanya di sini tujuan dakwah kita itu adalah bagaimana supaya orang-orang itu bisa paham terhadap agama. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ketika tujuan kita untuk beribadah kepada Allah, maka tentu saja kita pun berdakwah itu dalam rangka agar umat manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kita harus berdakwah? Pertanyaannya itu, kenapa kita harus berdakwah? Harus mengajak, menyeru orang-orang agar mereka memahami Al-Quran, agar mereka memahami ajaran Islam. Dan ini sudah ada di dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 33 yang tadi saya bacakan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan." Jadi di sini Allah mempertanyakan, wa man ahsan, siapakah ahsan, yang lebih baik qaulan, ucapannya, mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Di sini menunjukkan tidak ada begitu orang yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mau mengajak, da'a ilallah, berdakwah. Makanya Jamiah Persatuan Islam ini merupakan di antara organisasi masyarakat Islam yang dimana program jihadnya itu yang paling utama adalah dakwah. Nah, ketika kita sudah mengetahui orang yang paling baik itu di antara di sisi Allah itu adalah orang yang mau menyeru kepada Allah, nah tentu saja dakwah itu bukan hanya sebatas lewat mimbar atau secara lisan. Ada juga dengan bil kitabah, dengan tulisan. Apalagi sekarang mungkin Bapak Ibu sudah hampir mayoritas rata-rata sudah memiliki handphone. Hampir setiap umat Islam punya handphone, kemudian di dalam handphonenya sudah ada media sosial, bahkan sudah masuk ke grup masing-masing media sosial. Nah, bisa tidak ketika kita memiliki alat tersebut digunakan untuk berdakwah? Jangan sampai kemudian kita sudah terjerumus kepada urusan duniawi, kemudian urusan duniawi tersebut menyebabkan bukannya kita mengajak kepada yang baik, yang hak, tapi justru malah kita terbawa arus. Lewat dunia digital saat ini banyak orang-orang kemudian dari mulai anak kecil saja sudah tiktokan, ya Pak. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita, sehingga anak-anak lebih mengenal para artis, kemudian juga para penyanyi, kemudian para YouTuber gitu ya, ketimbang ajaran-ajaran Islam. Makanya di sini Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada orang-orang untuk mengajak beribadah kepada Allah, ini adalah sesuatu perbuatan yang paling mulia. Makanya dulu saya pernah menyampaikan waktu saya membaca kisah Dr. Zakir Naik, walaupun sebagian orang sudah banyak yang kemudian menyudutkan beliau dengan berbagai macam alasan, hanya ini menunjukkan bahwa masih di antara kita itu terus diadu dombakan satu sama lain.
pendapat ulama ini dengan ulama ini, ustadz dia dengan ustadz itu, kiai dia dengan kiai itu, terus beda pendapat diadu-adukan. Karena memang mungkin ini tantangan bagi kita bahwa ketika kita memiliki keinginan untuk terus berjihad. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat di dalam hadis Sahih Bukhari di dalam Kitabul Iman bab tentang al-iman wal amal. Iman itu adalah amal. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Wahai Rasulullah, apakah amal yang paling afdal? Pak, hari amal dan naon? Pekerjaan, perbuatan. Nah, Rasulullah ditanya amal apa yang paling afdal, paling bagus, paling afdal, paling utama. Rasulullah memang di beberapa hadis banyak ada yang menjawab sholat ala waktiha. Tapi di dalam al-iman wal amal, Rasulullah yang pertama kali menjawab adalah amal yang paling afdal imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian itu mamada. Rasulullah kemudian apalagi? Nah di sana Rasulullah menjawab al-jihad, jihad fi sabilillah. Jadi di sini menunjukkan bahwa amal yang paling afdal yang pertama adalah iman. Padahal makanya Bapak Ibu kenapa di dalam Al-Quran ketika ada alladzina amanu kan itu nanti wa amilus sholihat. Karena kita tahu para ulama, makanya para ulama mendefinisikan iman itu kan at-tasdiqu bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati, wa iqrar bil lisan, kemudian wal amalu bil arkan, jadi beramal. Jadi bukti dari keimanan itu adalah amal, action. Makanya kita juga Bapak Ibu bukan hanya pengajian, terus Ustaz ngebahas sodako, muhun, ayat kenceng, kita pernah ngasupan. Nah ini hanya, jadi tidak ada action, berarti dia mungkin imannya selemah-lemah gitu. Ayat kenceng tadi porototan, gitu. Justru adanya keimanan itu berbuah, buah itu dari amal. Dari adanya keimanan maka menjadikan sebuah action, sebuah tindakan, sebuah amal. Ustadz yang membahas tentang saum sunat, saum wajib, maka action lakukan. Ustadz membahas tentang sholat tahajud, keutamaannya bagaimana, maka action. Jangan sampai kemudian kita karena action itu pembuktian dari keimanan. Jadi dakwah itu Bapak Ibu yang disebut dengan action itu seperti misalkan ayah wali kota atau menteri atau pejabat, anggota dewan. Ketika dia punya keimanan, maka actionnya apa? Oh, membuat Islamic Center. Nah, berarti dia membuktikan dari keimanan itu dengan amal. Anggota dewan nih, dia beriman. Bukti keimanannya apa? Oh, menyantuni, memprogramkan honor buat guru-guru ngaji, gitu. Menyisihkan buat program bagaimana. Jangan sampai begini Pak, anggota dewan itu kalau penjahat, ada penjahat yang masuk penjara dikasih makan ke Pak, dikasih berapa kali? 3 kali. Pertanyaannya itu duit untuk penjahat di mana? Siapa yang menentukan? Siapa yang memprogramkan itu? Anggota dewan. Jadi kita anggota dewan ada ke penjahat ini disisihkan, 3 kali dahan mau dipenjarakan. Ada guru ngaji itu pernah. Nah itu dari Pak pun lebih anggota dewan ini. Jadi itu Pak pembuktian. Jadi pembuktian keimanan itu adalah amal soleh. Makanya tujuan dari dakwah itu bagaimana? Di antaranya targetnya itu masyarakat al-fahmu. Yang pertama, tujuan dari dakwah itu al-fahmu, faham. Jadi bagaimana tafakuh itu, tafakuh fidin, paham, jelas
terhadap agama Islam. Yang kedua, tujuan dan target dari dakwah itu adalah penilaian, sehingga orang ketika beres ngaji itu bisa menilai mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Tentu ukurannya disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian juga adaptasi dan aplikasi, yaitu pengamalan. Jadi tujuan kita berdakwah itu bagaimana supaya masyarakat bisa mengaplikasikan ilmu tersebut, actionnya. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya amal yang paling afdal itu iman, yang kedua adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah, termasuk dakwah, termasuk mencari ilmu, menyampaikan ilmu dengan mencari ilmu. Itu Rasulullah menyebutkan man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah. Jadi termasuk di jalan Allah, termasuk jihad. Maka Bapak Ibu, ketika saat ini mulai lagi kita ditakut-takutin dengan jenis COVID baru, ya, yang kemarin COVID-19, sekarang Omicron, kayak Omicron, kayak hidungnya ya bapaknya, kayak budak nanti Omicron. Sehingga orang sudah mulai ketakutan. Kemudian masjid juga sudah mulai, sekarang ada yang ditutup, pengajian sudah mulai dilarang. Nah, ini menunjukkan gambaran bagaimana. Makanya saya pernah menceritakan sebuah cerita kisah yang dialami oleh Abi Qudamah. Dulu pernah saya ceritakan. Masih ingat Pak? Masih lupa? Abi Qudamah, seorang tabi'in, dia tukang ahli perang, jadi panglima perang, sehingga dia kalau pulang ke rumahnya itu dia selalu memotivasi agar orang-orang mau berjihad. Karena kalau dulu kan jihad itu perang, kalau sekarang jihad itu banyak bukti videonya, ke masjid, pengajian, belajar, gitu kan. Tantangannya besar. Adanya COVID itu saya sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang dihentikan. Nah, Abi Qudamah itu, jadi cerita Abi Qudamah ini diceritakan di dalam buku yang disusun oleh diceritakan oleh Fudayl bin Iyad kalau tidak salah. Jadi Fudayl bin Iyad menceritakan kisah ini. Nah, Abi Qudamah ini dia ketika sedang berada di Masjidil Haram, ada yang menyebutkan di riwayat yang lain di Masjid Nabawi, bersama temannya sedang menunggu datang waktu sholat. Jadi Abi Qudamah itu ditanya, wahai Abi Qudamah, cobalah ceritakan kisah engkau ketika sedang berperang. Ada nggak sesuatu yang bisa diambil hikmahnya? Bagaimana kisah engkau mengikuti peperangan sampai berkali-kali mengikuti perang? Jadi Abi Qudamah itu setiap mau perang itu keliling kampung-kampung memotivasi tentang kelebihan keutamaan berjihad fisabilillah. Terus begitu. Nah, ini Abi Qudamah ada katanya satu kisah yang ingin saya sampaikan kepada kalian dan ini luar biasa katanya hikmahnya. Apa katanya? Saya seperti biasa ketika mau perang itu keliling ke kampung-kampung untuk memotivasi umat agar mau berperang, berjihad. Satu kampung ke satu kampung lain, wah berjihad, semangat gitu. Jadi kalau ada hubungannya dengan jihad, saking inginnya Abi Qudamah mati syahid. Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari, "Laulau an asuqu ala ummati maqa'atu khalfas sariyah." Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku tidak mau duduk di belakang sariyah. Sariyah itu pasukan, atau kalau sekarang pas pampres. Bapak Ibu pernah melihat catur? Itu kan yang melindungi, yang dikejar, yang mau dibunuh itu kan rajanya. Sekakmat, sekak seter itu kan sudah nama sekakmat. Itu yang dikejar raja. Nah, Rasulullah juga ketika perang itu yang dikejar Nabi Muhammad. Nah, di sekeliling Nabi Muhammad itu ada sariyah, pasukan khusus yang melindungi Nabi Muhammad. Kalau waktu perang Uhud itu yang melindungi Rasulullah sariyahnya itu diantaranya Abu Qatadah itu, sahabat Qatadah di depan, kemudian juga Abu Dujana, Simak bin Khurosah yang melindungi Rasul.
Tapi ketika Rasulullah dipanah pun itu dilindungi oleh para sahabat sehingga panah pun tidak mengenai Rasulullah. Nah, Rasulullah di dalam hadis itu menyampaikan, walau an asuqal ummati mah qatu khalfas sariyah. Seandainya kalau tidak memberatkan kepada umat, saya tidak akan mau duduk di belakang pasukan. Walau wajib, karena aku pun menginginkan katanya. Antak tulah terbunuh bisa hilang. Summa uhya, summa ukta, summa uhya, summa ukta. Rasulullah menyebutkan karena aku pun ingin terbunuh di jalan Allah. Summa uhya, kemudian aku pun ingin dihidupkan kembali. Summa ukta, kemudian terbunuh lagi. Summa uhya, kemudian dihidupkan kembali. Summa ukta, kemudian terbunuh lagi. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, perang zaman dulu dengan zaman sekarang lebih sadis zaman dulu atau sekarang? Hah? Zaman dulu, mengerikan zaman dulu dan zaman sekarang. Hah? Bedanya apa? Kalau dulu perang pakai apa? Pakai pedang. Pakai apa lagi? Panah. Pakai apa lagi? Tumbak, gitu. Kalau sekarang pakai pistol, bedil, tembak, langsung mati. Dulu pakai panah, bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak waktu itu perang bersama Rasul, terus kena panah pas di mata, mati belum? Terus kumaha? Caranya rumah sakit. Aduh, yang main dicabut keluar bola mata asik gede ini. Ngeri Pak, jangan dulu. Pakai pedang, kena perut, keluar usus. Kemana ya? Menyakitkan dulu atau sekarang? Jika menjadi masalah. Tapi kalau kita bayangkan, dulu itu pakai pedang, pakai tombak, sampai Mus'ab bin Umair itu kan 2 kali ditebas, tangannya sampai buntu, patah. Pegang lagi bendera pakai tangan kiri, ditebas lagi buntu, kemudian ditumbak. Itu perang zaman dulu. Tapi Rasulullah menyebutkan, saya pun menginginkan terbunuh ketika sedang berperang. Dan saya ingin dihidupkan lagi dan ingin terbunuh lagi. Sampai 3 kali ingin terbunuh bisa dihidup. Namun cekura mengasalimu barulah gitu perang. Tapi di sini menunjukkan kenapa ya orang yang mati syahid ingin dihidupkan lagi dan ingin perang lagi. Jadi terbunuh fisabilillah jika nikmat. Pertanyaannya hanya gitu. Kok bisa? Apakah tidak merasakan sakit? Saya membuka di dalam beberapa buku, beberapa masodir. Sekarang pas di ahli penelitian, ternyata Bapak Ibu, menurut ahli penelitian, ternyata manusia itu Pak di belakang nih, kalau sampai ke kepala di sini, nah di tengah sampai ujung ke bawah ke tulang ekor, itu tulang, begitu. Nah ini di belakang ini, tulang yang ke tengah-tengah ini. Terus ke bawah ke punggung, itu di tulang di sini itu ada bolong-bolong. Jadi di sini bolong-bolong. Setiap itu bolong. Untuk apa? Itu fungsinya untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu menghirup oksigen dari hidung, nah itu dimasukkan ke hidung, itu disalurkan oleh ini ke lubang-lubang ke seluruh tubuh. Begitu. Itu fungsinya lubang tersebut. Nah, saya baca ketika manusia sudah mencapai dampak psikologis yang tinggi, lubang-lubang yang ini itu bisa menutup. Maksudnya apa? Puncak psikologis yang memuncak itu. Contoh, namun Bapak sedih berlebih atau bahagia berlebih, marah berlebih, apa saja berlebih sudah sampai puncak, maka si lubang ini bakal nutup. Nah, maka kalau lubang-lubang ini menutup, maka seorang manusia dalam ilmu kedokteran itu diteliti tidak akan merasa apapun walaupun dia dipukul ataupun disilet keluar darah, dia tidak akan merasa sakit. Kenapa? Ininya tertutup. Makanya Bapak Ibu ketika ada orang, mama ngantukun, sampai nangis, memuncak kesedihannya. Maka dia, neng, sadar. Digebukan, dicabut kaki, makan harus patah.
Kenapa? Kalau sudah memuncak. Begitu juga kalau kebahagiaannya sudah memuncak, itu pun bisa menutup. Atau apa saja psikologis itu, emosi-emosi yang ada. Kalau sudah memuncak, nutup. Maka saya mengambil kesimpulan, bisa jadi para sahabat merasakan kenikmatan itu karena ketika dia berperang, yang ada dalam kepala, ayo ketika kena panah, cerah para sahabat, surga. Begitu. Karena surga dijelaskan oleh Rasulullah, sehingga yang terjadi surga. Sehingga tidak terasa sakit walaupun ditebas, walaupun dipanah. Justru mereka merasakan kenikmatan. Nah ini ya tentang masalah perang. Nah saya kembali lagi kepada cerita Abi Qudamah tadi. Jadi Abi Qudamah itu setiap mau perang motivasi. Setelah selesai motivasi, nah ini dalam kisah yang dia ceritakan kepada sahabatnya di waktu di Masjidil Haram. Dia pulang ke rumahnya. Tengah malam tiba-tiba datang seorang perempuan ke rumahnya, mengetuk pintu. Diketuk pintunya, tok. Assalamualaikum. Abi Qudamah mendengar suara salam perempuan, kaget, tapi tetap dijawab, Waalaikumsalam, pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa takut tengah malam datang perempuan? Beda dengan bapak-bapak zaman sekarang itu kesepian nih. Imam, assalamualaikum. Ya udah langsung dibuka. Abi Qudamah ketika datang perempuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah 3 kali salam tidak dijawab terus sama Abi Qudamah. Akhirnya perempuan tersebut, Abi Qudamah, bukankah engkau yang tadi siang memotivasi kami agar ikut berperang jihad fisabilillah? Pak, Abi Qudamah, kalau berhubungan dengan perang, tinggal istri, tinggal pamagat, langsung semangat. Pas dibuka ternyata benar kata Abi Qudamah, itu seorang perempuan. Hanya saja untung pas saya buka, perempuan tersebut menggunakan cadar. Dan dia menyebutkan dalam hati, kalau ini perempuan tidak pakai cadar, pasti perempuan ini cantik. Kemudian Abi Qudamah pun bertanya, ada apa ibu? Kau malam-malam datang ke sini? Wahai Abi Qudamah, sebenarnya aku termasuk orang yang termotivasi untuk ikut berperang. Tapi sebagaimana kau ketahui, perempuan tidak bisa ikut berperang. Maka aku ingin ke sini itu, kata ibu-ibu dulu, aku datang ke sini untuk mengorbankan anggota badanku, anggota tubuhku yang paling berharga agar ku bawa untuk berperang. Jadi si ibu tersebut punya rambut tebal, panjang. Kemudian dia potong, dikorbankan, kemudian dia dituntut menjadi kelana kuda. Aku korbankan ini rambut agar ikut berperang bersamamu untuk sebagai kelana kudamu. Mudah-mudahan aku mengorbankan rambutmu ini menyebabkan dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Betul mah yang dihampura dosa dan ketika itu apa yang paling berharga dikorbankan. Karena bagi perempuan mungkin rambut sangat paling berharga pada waktu itu. Akhirnya kemudian diterima oleh Abi Qudamah. Pulang si ibu tersebut. Besoknya Abi Qudamah datang pagi-pagi sudah mempersiapkan segalanya. Rambut si ibu tersebut digunakan sebagai kelana. Di sini menunjukkan Bapak Ibu, rambut kalau sudah jatuh bukan lagi aurat. Ya, kan digunakan supaya bapak-bapak, "Mama, kita rambut ke seragam." Wah, itu tahu orang bisa ketinggalan buat. Lagi seragam atau akhirnya dipakai. Setelah dipersilakan, Abi Qudamah seperti biasa memberikan semangat kepada pasukan untuk berperang. Wah, diberikan semangat, motivasi, semangat berjihad. Setelah beres memberikan motivasi, ketika mau berangkat, tiba-tiba dari belakang Abi Qudamah ada seorang pemuda masih kecil gitu. Jadi disebut pemuda kan masih remaja gitu. Dia naik kuda, berteriak, "Assalamualaikum Abi Qudamah, Abi Qudamah." Abi Qudamah pas melihat ke belakang, dia menyebutkan di dalam kitabnya itu disebutkan, ketika aku melihat anak tersebut, seakan-akan aku melihat rembulan yang bercahaya. Saking gagahnya gitu Pak. Remaja, gagah, menyelendangkan busur panah. Naik kuda seperti yang sudah pandai. Kemudian datang ke Abi Qudamah, pas dilihat ternyata masih kecil. Ada apa wahai anak kecil? Kau datang ke sini? Abi Qudamah, aku datang ke sini untuk ikut berjihad, berperang fisabilillah. Kata Abi Qudamah, apakah kau masih punya ibu?
Masih katanya, kalau begitu kamu pulang, berjihadnya di rumah, berbakti kepada orang tua. Wahai Abi Qudamah, aku datang ke sini justru aku disuruh sama ibu saya. Bukankah ibuku tadi malam telah datang kepadamu dan memberikan itu rambutnya untuk dijadikan celana? Jadi cakap Abi Qudamah, oh ibu dan si ibu tadi mana? Lalu kenapa? Ibuku sudah mengizinkan saya untuk berperang bersama Anda. Dan ibuku berwasiat, beramanat kepada saya agar ikut berperang bersamamu, wahai Abi Qudamah. Dan kata ibuku, engkau jangan pulang kecuali dalam kondisi mati syahid. Kata Abi Qudamah, gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa pada waktu itu anak remaja itu pemuda semangat berjihadnya luar biasa. Akhirnya Abi Qudamah pun tidak bisa menolak, kemudian akhirnya diajak berperang. Singkat cerita Bapak Ibu, malam pertama, malam kedua, kata Abi Qudamah, si anak remaja tersebut yang lain ketika datang waktu malam, karena dulu kan berhari-hari Pak menuju ke medan perang ini, menginap, buat tenda, istirahat. Ini anak, kata Abi Qudamah, katanya disibukkan, merapihkan kuda, kemudian memberikan makan pasukan, dan sebagainya setiap malam. Sampai suatu malam, besoknya mau perang. Malam itu seperti biasa katanya, si anak tersebut menawarkan biasa yang menyiapkan makanan. Dia hanya masak agak jauh dari tenda katanya. Setelah begitu lama dia memasak, belum datang juga. Pasukan sudah pada kelaparan. Wahai Abi Qudamah, mana makanannya? Kemana katanya si anak tadi? Dia biasanya cepat memberikan makanan, ini belum datang. Pas dicari oleh Abi Qudamah ke tenda-tenda, nggak ada anak tersebut. Ternyata ditemukan di satu tempat. Ternyata anak tersebut sudah ketiduran di pinggir masakannya. Jadi dia mendengar tungku haus, mendengar goler begini. Akhirnya Abi Qudamah, wah kasihan, dia berhari-hari nggak istirahat tidur, makanya sekarang kecapean. Yaudah, aku lanjutkan. Abi Qudamah diteruskan. Terus akhirnya Abi Qudamah membagikan, tanpa disadari Abi Qudamah bolak-balik ngasih makanan. Si centongnya itu jatuh, kena kaca, kebangun si anak tersebut. Wah, Abi Qudamah maafkan saya ketiduran. Gak apa-apa katanya, saya memakluminya. Hanya Bapak Ibu, si Abi Qudamah ketika dia bolak-balik membagikan makanan, dalam perjalanan bolak-balik memberikan makanan, si anak remaja tersebut ketika dalam tidur, Abi Qudamah melihat sedang tersenyum gitu. Begitu indahnya, kata Abi Qudamah, kenapa anak tersebut tersenyum luar biasa katanya. Saya belum pernah katanya mengalami seperti ini. Nah, kemudian akhirnya ketika cetongnya jatuh, terbangun. Abi Qudamah, biar aku yang melakukannya. Kata Abi Qudamah, biar aku, kamu istirahat saja. Enggak, aku saja. Kata mampu. Jadi baheula bakat ibu keimanan yang kuat. Eta teh karena kehadiran ku abdi. Pada ngompreng ibu-ibu, abi bagian. Ayo urang malah mu pek didinya. Ah, upah haji we gitu gitu. Iman, abdi saya. Akhirnya kata Abi Qudamah, baiklah, aku akan serahkan ini kepadamu. Tapi satu syaratnya apa? Ceritakan kepadaku. Saya tadi selama masak bolak-balik mengirimkan makanan, saya melihat kamu sedang tertidur tersenyum. Apa yang telah terjadi? Baiklah kalau itu syaratnya. Saking inginnya melayani pasukan itu remaja menceritakan, Abi Qudamah, tadi saya tertidur pulas. Tiba-tiba saya bermimpi. Dalam mimpi tersebut aku bertemu seorang bidadari perempuan cantik yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Cantiknya luar biasa sampai aku tidak kuat ingin menjamaninya, ingin menggaulinya. Sehingga ketika itu aku pun mendekatinya. Ketika aku berusaha untuk menggaulinya, kebayang Pak, remaja, can dewasa, tapi kabita aku awewe. Di sini menunjukkan beda perempuannya. Ketika aku mau menjamahinya, tiba-tiba perempuan tersebut berkata, wahai anak, suamiku. Dia di dalam bahasanya, wahai suamiku. Padahal masih remaja. Belum saatnya engkau untuk menjamahimu. Lalu aku bertanya, kapan aku bisa menjamahimu? Mungkin besok. Akhirnya aku pun tersenyum. Nah itulah yang menyebabkan si remaja tersebut dalam mimpinya tersenyum. Asik isukan aku mau menjamahi perempuan. Kemudian mendengar suara tong gitu apa begitu. Akhirnya setelah itu kemudian diberikanlah ya. Tapi tadi itu bersama ya mimpi mahal. Yang kapal akhirnya tung akhirnya Pak, kemudian si anak tersebut tuh tibalah saatnya besoknya kemudian Abi Qudamah siap sudah berhadapan dengan musuh berperang.
Ketika di dalam peperangan, Abi Qudamah dia menyebutkan, saya menyimpan si anak tersebut di belakang, karena dia belum punya pengalaman. Pas bertempur dimulai, mulai perang. Kata Abi Qudamah, tiba-tiba setelah saya perang berkecamuk, tiba-tiba yang ada di pikiran adalah anak itu. Kemana si anak itu? Belum khawatir, dia belum punya pengalaman. Dilihat ke belakang nggak ada. Pas dilihat ke depan, ternyata sudah paling depan. Dia naik kuda, kemudian dia memanah. Aku pun kejar anak tersebut. Wah anak, kau jangan terlalu depan, belum punya pengalaman, ke belakang. Akhirnya dia membacakan Al-Quran. Kenapa engkau menyuruh aku ke belakang? Bukankah Allah di dalam Al-Quran sudah menyampaikan, apabila kamu sudah berhadapan dengan orang-orang kafir, maka jangan engkau mundur. Hadapilah orang kafir itu. Kenapa engkau bilang mundur? Wah, kata Abi Qudamah, ini anak katanya disuruh mundur malah membacakan Al-Quran. Akhirnya dibiarkan sampai selesai, dia mendapatkan kemenangan perang tersebut. Yang ada dalam pikiran Abi Qudamah setelah perang, dicari remaja tersebut, anak tersebut, di mana gitu. Ternyata si anak tersebut lagi sakarat. Dia memanggil Abi Qudamah, Abi Qudamah. Suaranya nggak kedengaran karena sudah penuh dengan luka. Abi Qudamah. Ada pasukan yang lewat mendengar Abi Qudamah. Akhirnya pasukan tersebut memanggil Abi Qudamah. Abi Qudamah, Abi Qudamah, ini ada yang memanggil. Abi Qudamah langsung datang ke sana. Pas dilihat anak tersebut sudah berlumuran darah, penuh dengan luka. Akhirnya dia gendong si anak tersebut. Kemudian Abi Qudamah bertanya, ada apa? Masih ingatkah dengan cerita tadi malam? Iya, kenapa? Tentang gadis yang aku mau jamai. Iya, kenapa memang? Sekarang dia berada di sisiku. Dia sedang menunggu aku keluar dari tubuhku. Allahu Akbar. Kemudian dia meninggal, mati syahid. Abi Qudamah waktu itu kemudian membukakan bajunya sebagai bukti nanti ke ibunya. Kalau ditanyakan bahwa mana anaknya, dia sudah meninggal, ini buktinya, bajunya sudah penuh dengan darah. Hanya dikuburkan. Pulang ke kampung halaman. Dalam pikiran Abi Qudamah, di mana imahnya? Nah gitu, dicari kampung tersebut. Tiba-tiba ada anak kecil. Setiap ada pasukan dia nanya, mana kakakku? Nggak tahu kata pasukan. Setiap ada pasukan, mana kakakku? Mana kakakku? Kata Abi Qudamah, mungkin ini adiknya yang si remaja tadi. Neng, apakah kakak kamu yang remaja itu ikut perang bersama? Iya. Di mana rumah ibu kamu? Bisa tunjukkan aku. Ditunjukkan oleh anak tersebut. Akhirnya sampailah di rumah anak remaja tersebut. Kemudian Abi Qudamah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian si ibu tersebut menjawab, Waalaikumsalam. Siapa itu? Kata Abi Qudamah, aku Abi Qudamah. Mendengar Abi Qudamah berarti yang perang sudah pulang. Benarkah kau Abi Qudamah? Benar, aku Abi Qudamah. Abi Qudamah, ada apa engkau datang ke sini? Apakah engkau datang ke sini mau berbelasungkawa atau membawa kabar gembira? Jadi Abi Qudamah tadi tarik naon? Mau berbelasungkawa atau membawa kabar gembira? Kata Abi Qudamah, maksudnya apa? Berbelasungkawa atau membawa kabar gembira? Jika engkau datang ke sini bersama anakku dalam kondisi masih hidup, berarti engkau datang ke sini mau berbelasungkawa kepadaku. Tapi jika engkau datang ke sini mau memberitahu bahwa anakku sudah mati syahid, berarti engkau datang ke sini membawa kabar gembira. Coba budak mau kabar gembira. Abi Qudamah pun bingung, akhirnya menjawab, aku ke sini mau membawa kabar gembira. Balik kepaksa mereka. Kebayang tadi dia ustaz, dosen, guru, budak kan diajar mau datang ke indungna ke bapana. Abdi ka dia bade nyana kabar gembira, tuang putra maot, nurut ngamuk mah. Abi Qudamah, aku datang ke sini untuk membawa kabar gembira. Akhirnya baru dibuka oleh si ibu tersebut pintunya. Benar kan kau datang ke sini membawa kabar gembira? Benar. Anakku sudah mati syahid. Jika benar anakku sudah mati syahid, mana buktinya? Akhirnya dikeluarkan bajunya dari tasnya Abi Qudamah. Pas dilihat istrinya, ternyata benar itu adalah baju anaknya. Si ibu tersebut langsung bersujud syukur. Abi Qudamah semakin kaget. Ibu budak mawat kalau sujud syukur. Wahai ibu, kenapa kau melakukan ini? Wahai Abi Qudamah, bukankah kau tahu bahwa anak itu adalah titipan dari Allah yang harus aku antarkan sampai ke surga? Sekarang aku sudah melaksanakan tugas itu sebagai orang tua. Aku sudah mengantarkan anakku sampai ke surga. Tuh Pak, betul Pak, kalau juga gitu. Urang aya kopi dan bisa melakukan budak cicing sih kopi di sini. Si kering, si mawat. Dulu orang tua
luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa jihad fisabilillah itu merupakan luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ketika sekarang ada pengajian, sebenarnya kita saat ini sebenarnya dengan sistem yang ada di Indonesia, dengan adanya COVID, kita ditakut-takutin sehingga banyak orang yang kemudian tidak mau lagi pengajian, tidak mau lagi sholat berjamaah gara-gara takut kena penyakit. Sampai ke masjid gue jauh-jauh Pak, baris pengajian salaman, arwah, babarengan, ngayung. Mana itu? Jadi kadang-kadang kita sudah hilang akal sehatnya gara-gara COVID. Bukan kita tidak boleh harus waspada terhadap penyakit, tapi jangan sampai kemudian ajaran Islam yang sebenarnya kemudian kita menjadi takut karena hal-hal yang berurusan dengan urusan dunia. Makanya di sini menunjukkan ketika Rasulullah SAW ditanya apa amal yang paling afdal, itu adalah iman, yang kedua adalah jihad fisabilillah. Nah, makanya menyampaikan ilmu itu termasuk adalah jihad fisabilillah, kemudian juga mencari ilmu juga termasuk jihad fisabilillah. Maka tentu saja ketika dakwah ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua, nah maka konsep dalam Islam dalam berdakwah itu sudah jelas adanya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Itu konsep dakwah sebenarnya. Nah, ini pernah juga saya sampaikan kalau tidak salah di sini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi 3 Pak konsep dakwah dalam Islam. Yang pertama, konsep dakwah dalam Islam itu bil hikmah. Ya. Jadi konsep dakwah yang pertama itu dengan hikmah, walaupun para ulama beda-beda pendapat, tapi sepertinya sama, intinya ke sana. Ada yang menyebutkan bahwa seperti di dalam Fathur Raji, Ar-Raji menyebutkan bahwa hikmah itu adalah dalil yang pasti, atau At-Tabari mengartikan dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi. Al-Marwazi mengartikannya adalah perkataan yang benar dan tegas dengan dalil yang kuat. Kemudian juga Muhammad Abduh mengartikan bil hikmah itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Ibnu Katsir mengemukakan bahwa hikmah adalah yang bijak dalam perbuatan dan perkataan. Jadi hikmah itu adalah perkataan dan perbuatan yang baik. Jadi intinya di sini bahwa yang pertama konsep dakwah itu Bapak Ibu, bagaimana supaya orang itu merasa nyaman dengan ajakan kita. Jangan justru malah membuat lari. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab ilmu ya, bagaimana cara kita berdakwah itu bagi seorang guru, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan dan janganlah membuat sulit. Jadi jangan sampai kita berdakwah itu membuat orang ketakutan, sulit, mencerna dan sebagainya. Makanya dalam sistem ini disimpan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ilmu. Di sini menunjukkan guru ketika menyampaikan ilmu itu sesuai dengan ala qadri kulihim, sesuai dengan akalnya. Kabayang tebak sim guring pun anak kelas 3 SD lebat dininya pas pada ulangan ngapalkeun bab saum yang membatalkan saum teh minum, makan, jimat pun anak harus ayah ada jimat teh naon kan udah kene. Bila aku kusim guru dijelaskan gitu. Terus aku tulis kayak jawabannya ini. Nah ini menunjukkan bagaimana mengajak orang lain itu sesuai dengan alat qadri ukuli, sesuai dengan kondisi akal, kondisi bagaimana keadaan masyarakatnya. Kalau misalkan dulu saya pernah menyampaikan juga di sini tentang masalah ini, bil hikmah itu seperti apa. Karena memang kadang-kadang di dalam hadis kalau tidak salah Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Aisyah. Kata Rasulullah di dalam hadis tersebut, ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Kan gitu. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi, dan memberikan kepada yang lembut. Wa yu'ti 'ala unfi. Apa-apa yang tidak diberikan kepada yang kasar. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah itu maha lembut, maka kita pun diperintah untuk selalu berbuat lembut. Lamun cek orang Sunda mah hanap asor, hade goreng kubasa gitu.
Hanya ini menunjukkan dalam ilmu komunikasi yang harus kita pelajari. Makanya dulu saya pernah menyampaikan tentang metode dakwah ini yang harus diperbaiki oleh kita itu bukan hanya tegas, keras, benar, tapi juga harus luwes. Ya. Karena memang kita menyampaikan berdakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan. Model guru asal ngajar. So ayeuna kunaon guru-guru teh langsung ngajar, budak rek ngarokok, rek bangor, rek henteu kumaha maneh. Nah, jadi kita guru melakukan tindakan itu sekarang sudah tidak bisa dilaporkan sekarang. Karena sekarang ada undang-undang, guru marah kepada murid itu sudah termasuk bully, kekerasan. Ada undang-undangnya, pasalnya, dihukumnya. Akhirnya guru teh sarieun ya kan. Padahal sudah jelas di dalam Islam pendidikan terhadap anak. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan jika anakmu sudah berumur 10 tahun tidak mau sholat 4.000 tengel. Dan dengar lagi ada dengar pendidikan. Pikir ke parotong malah ini dengar lah. Mana itu kayak sholat pukul pikir ke parotong. Bukan, tapi dipukul itu syarat sholat. Ketika disuruh sholat tidak mau di 10 tahun pukul ceprot. Maksudnya apa? Supaya anak mau sholat. Ini pendidikan. Tidak bisa ada hukuman memukul. Dalam arti pukulan tersebut sebagai pendidikan supaya anak mau sholat. Saking sayangnya gitu sama anak, khawatir anaknya terjerumus masuk ke dalam neraka. Sholat, sahur. Nah, gitu. Jadi di sini menunjukkan. Nah sekarang guru kebanyakan neraka. Justru di sini ya dalam berdakwah itu tidak seperti itu. Bagaimana supaya bisa diterima? Makanya saya dulu pernah menyampaikan. Sampai mengikuti kegiatan hipnotis. Saya di pesantren benar pernah ikut coaching, kemudian mengikuti hipnotis. Semua guru diikuti bagaimana supaya bisa menghipnotis, bahwa menyampaikan ilmu itu yasiru wala tu'asiru, permudah. Iya kadang-kadang cek guru matematik, bodoh berarti hese kita pelajaran cek guru nama hese, kemudian cek guru nah. Jadi di sini menunjukkan harus memberikan kemudahan, makanya dalam hadis tersebut basyiru, berikanlah kabar gembira, wala tunabbiru, jangan membuat lari. Makanya persis ketika berdakwah zaman sekarang, bagaimana supaya orang itu menjadi datang bukan malah pergi. Kalau orang ditakut-takutin terus begini. Waktu saya tahun 2019 membimbing jamaah haji yang plus di Saudi, itu dari Surabaya datang ke saya, Ustaz saya selama di Surabaya nggak pernah lagi ke pengajian. Kenapa? Kenapa ke pengajian? Di sana Ustaz kalau pengajian nakut-nakutin terus, neraka, siksa kubur, aku nggak mau katanya ditakut-takutin. Padahal di sini menunjukkan harusnya dijelaskan. Ada saatnya kemudian dimotivasi tentang masalah, diberitahukan kenikmatan di surga. Karena setiap manusia itu Pak, ada yang dia ikut itu karena seperti anak saya Pak, ada dua, yang satu yang kedua itu yang beda model. Yang satu ditakut-takutin nurut, yang kedua ditakut-takutin lawan. Jadi bukan ditakut-takutin, tapi diiming-iming. Mungkin pasien atas siap, tak gitu Pak. Jadi jemaah juga ada yang ditakuti dengan neraka, semangat ibadah. Ada yang dimotivasi dengan surga, yang positif, semangat ibadah. Begitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa tawazun harus seimbang, menyampaikan bagaimana supaya umat itu kemudian paham, bukan malah menjadi lari. Sehingga dulu saya pernah menyampaikan ketika belajar hipnotis, NLP, Ustaz Ucu juga dia sampai ke sana kemarin karena sudah belajar NLP, Neuro Language Programming, bagaimana kita memprogram sel neuron kita. Karena memang dalam ilmu hipnotis itu Pak, sesama manusia kita ini sebenarnya bisa nyambung hubungannya antara pikiran kita dengan pikiran orang lain. Buktinya ketika kita nonton versi Pak, nonton padahal debil main tapi suku kadang-kadang menunjukkan kita itu sudah terbawa, itu terhipnotis. Jadi terhipnotis itu macam-macam. Nonton MotoGP, Valentino Rossi, Medel, itu teh nonton kita. Itu teh menunjukkan kita sudah nyambung dengan dia. Gitu. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa ternyata itu bisa dipelajari oleh kita. Bagaimana supaya orang itu ikut seperti kita. Jadi nonton Valentino Rossi, nikung bisa nyebabkan penonton milu Medel. Berarti dakwah juga begitu.
Bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu diterima kemudian diikuti. Makanya dulu kan pada saya menyampaikan ujiannya itu waktu NLP itu di sebuah mall di Tasik. Saya disuruh berkumpul sama bapak-bapak. Bapak-bapak sih, ada tugas sekarang ujiannya terakhir, selesaikan. Tugasnya 3, cari bapak-bapak ini sekarang ibu-ibu yang tidak dikenal di mall misalnya, atau perempuan yang sudah dewasa. Cari soalnya 3, tanya nomor BH, 2, tanya nomor HP-nya, 3, tanya nih. Masuk ke mall. Kalau kita belum belajar NLP komunikasi, Pak, suruh kamu, ibu, nomor BH sabar, mau digaulok. Nah di kita dakwah banyak yang seperti itu. Jangan atuh, ke masjid atuh, sholat atuh, saudara atuh. Kata juga, Bu, BH sabar. Kata sama jadi. Ayah awe gadis dewasa, neng nomor HP sabar. Nah itu kenal gitu, ya. Kan nggak kami kasih. Nah di sini makanya perlu ilmu. Oh, pokoknya saya tugasnya 3. Maka saya naik ke lantai 1, di sana ada toko baju perempuan. Nah di sana pas bagian dalaman, saya masuk ke sana. Kan penjaga dalaman perempuan pasti wanita. Silahkan Pak, mau beli buat istrinya ya? Iya. Nah, ngobrol. Bibinya apa, simpurin apa, ya bekan mahal. Seberapa yuk, wah ini mahal ini. Ratusan ribu bekan. Neng, kenapa ini ngobrol Pak? Dengan komunikasi. Kenapa ini mahal? Kenapa ini dari mana? Ini Pak, yang kalau yang impor Pak, ini. Gitu. Setelah ngobrol dia terbawa dari notis. Oh gitu. Ini nih, gini karena kita pemilu terang. Akhirnya setelah itu, aduh Neng, Bapak lupa. Kenapa gitu Pak? Bapak tidak nanya nomor BH istri saya seberapa. Tapi jika nama sami jenguk Neng, nomor apa dua kenapa? Jadi saya tidak nanya. Saya lupa lah, tapi jika nama sami jenguk Neng, abi mah dua kenapa? Bakat itu yang dibeli ya teteh. Jadi dia menyebutkan, padahal saya tidak bertanya. Nah komunikasi di kita, dakwah kita perlu seperti itu. Jadi ada saat, ada umat yang harus dijelaskan seperti itu. Seperti yang pernah saya lakukan, saya praktekkan di satu tempat dulu. Di sana pengrajin tas. Saya datang ke sana, ngobrol dari mana saya coba gitu. Setelah ngobrol ke sana kemarin, dia akhirnya saya bilang, Asep ini pinter Asep di mana? Aku kuliah abi di mesin. Oh mesin? Dia langsung simpan pekerjaannya. Kudu ngangkut tas, kudu gitu. Atau langsung aja. Oh gitu saya pintar. Mesin kemana sih Pak? Saya ceritakan tentang mesin terpana begini Pak. Mesin, oh Pak, di sana itu dipegang oleh orang-orang kaya, orang-orang muslim di sana Pak kaya. Rahasia apa Pak? Mereka tidak pernah lupa zakat. Aset naon zakat teh? Jadi mereka belum paham. Kenapa mereka tidak zakat? Karena belum paham. Saya jelasin Pak, zakat itu begini. Nah di muslim Pak, kan zakat itu ada ibadah. Allah si Asep kumaha tuh Bapak Matara. Ke depan atas tahina Bapak pamikoyong sapatos di Mesir kena zakat akhirnya Bapak cing masih nyatakan Ustaz Asep cenah nitip di zakatnya ditipkeun pajen ka pejet bukeun kusin kuring teh ilustrasi simpul kerja di gabung Asep Bapak untungnya geus 200% gara-gara keluarkan zakat tuh ya itulah dakwah. Jadi di sini menunjukkan ketika kita bil hikmah itu adalah bukan hanya sekedar intinya benar gitu, kudu sholat, kudu zakat gitunya, tapi juga harus mengetahui. Kalau saya sih menyebutnya medan cuaca musuh itu dalam dakwah. Jadi ketika kita mau berdakwah harus tahu medannya. Kamu di Persis mah masjid itu jadi masalah gitu kan. Akhirnya jemaah pada diarang tingkil, ngajak sholat ke air, gitu kan jangan paham. Belum paham pentingnya sholat, maka di sana kita harus masuk dulu baru di sana disesat itu. Ini mulai nyebutkan, saya kata sholat, benar dakwah. Makanya di sini Bapak Ibu, ketika kita bagaimana berdakwah itu bisa sukses, maka ini kita harus melihat medan cuaca dan musuh. Jadi cuaca teh berhubungan ke musim naon, berarti bulan Rajab nyasa. Tapi udah kita kurang variasi Arafah gitu. Jadi ketika cuaca
dalam artian akhirnya kita diundang untuk menyampaikan, Ustaz, ini pengajian keluarga, kita sampaikan tentang keluarga dalam Islam. Ketika diundang untuk acara pernikahan, maka sampaikan bagaimana sakinah mawaddah warahmah. Ustaz, anak saya di tanah, sampaikan bagaimana tentang pendidikan terhadap anak. Jadi harus sesuai. Ulah bikin kali sunatan, bahas tentang nikah, tuh nyamuk atau kamu. Ya kan dakwahnya harus sesuai gitu, medan, cuaca, musuh. Nah, musuh ini yang harus kita pahami siapa yang diajak oleh kita. Jangan sampai kemudian kita berdakwah antara di dalam, internal, misalkan di keluarga, di jamiah persis. Ketika kita keluar, maka kita harus memahami. Dan itu yang harus dilakukan oleh kita jamaah persis ketika kita ingin diterima. Bagaimana memahamkan Al-Quran dan As-Sunnah itu tentu saja harus mengikuti dengan apa yang konsep di dalam Al-Quran tadi. Kemudian juga wal mau'idatul hasanah. Mau'idatul hasanah itu tentu saja para ulama berbeda-beda. Ada yang menyebutkan itu adalah nasihat atau peringatan yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana itu dinyatakan oleh Al-Baghawi. Kemudian juga Sayyidi menyebutkan itu merupakan perkataan yang lembut. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang dakwah itu saat sekarang harus seperti Nabi Musa kepada Fir'aun, wa qula, dan ucapkanlah oleh kalian itu qaulan layyinan, dengan bahasa yang lemah lembut. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu memang harus seperti itu. Karena tadi kata Rasulullah, Allah itu Rafiq yuhibbur rifqi. Gitu. Kemudian Syekh Qutb menyebutkan mau'idul hasanah itu adalah nasihat yang masuk ke dalam hati dengan lemah. Jadi di sini menunjukkan apa yang disampaikan oleh kita, ajakan kita itu harus sampai ke dalam lubuk hati. Oh, begini. Kemudian juga ada yang menyebutkan dalil-dalil yang memuaskan. Ada juga yang menyebutkan yang menafsirkan adalah targhib dan tarhib. Jadi memberi dorongan untuk perjalanan kepada taat, itu adalah targhib. Kemudian juga tarhib, memberikan ancaman, peringatan kalau kita misalkan tidak begini, tidak begitu, maka ini nanti konsekuensinya kita akan mendapatkan itu, kita akan disiksa oleh Allah, kita akan mendapatkan dosa dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa al-mau'idatul hasanah, konsep yang kedua ini, bahwa inilah bahasa yang harus kita lakukan. Seperti di dalam model sekarang, Pak, ada orang nulis macam-macam di media sosial. Ketika apa yang dibaca kadang-kadang itu tidak sesuai dengan mimik yang kemudian mengetik, sehingga kadang-kadang ia teh heuleuy atawa serius mata dina media sosial mah keur heuleuy kurang dianggap serius jadi ngambek kepada. Itu teh menunjukkan bahwa di sini yang harus kita pahami adalah bahwa di dalam dakwah itu memang kalau bil kitabah membutuhkan ilmu itu sendiri. Makanya ketika kita menulis di dalam tulisan bagaimana seperti di dalam hadis Sahih Bukhari, kan Rasulullah SAW juga memberikan contoh. Imam Al-Bukhari itu Rasulullah menyampaikan dakwah itu dengan surah asli taslam. Nah, ini kan menunjukkan ada pada zaman Rasulullah juga dakwah itu dengan tulisan. Bahkan dengan tulisan itu justru akan lebih baik karena orang yang akan membacanya, gitu kan. Kemudian juga yang mengetahui apa yang disampaikan, seperti hadis Sahih Bukhari itu sampai sekarang masih bisa dibaca oleh kita. Kitab Al-Um yang disusun oleh Imam As-Syafi'i sampai sekarang masih bisa dibuka. Makanya ada wakil kitab itu sebenarnya lebih baik. Ya. Kemudian konsep yang ketiga adalah al-mujadalah bil ahsan. Jadi menurut para ulama, al-mujadalah al-ahsan ini merupakan upaya dakwah melalui bantahan atau diskusi atau berdebat dengan cara yang baik, sopan, dan juga saling menghargai, tidak arogan. Nah, para ulama menyebutkan ini berarti di dalam Islam ada jidal. Nah, para ulama menyebutkan, Allah menyebutkan jidal itu bagi mereka yang orangnya keras. Jadi makanya sebenarnya debat itu di dalam hadis la tumari akhoka itu menunjukkan tidak boleh berbantah-bantah. Jadi jidal itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang orangnya keras, karena setiap manusia itu kan beda-beda. Ada yang dengan tak orang ngawas, ayo gitu. Orang ngawas teh, dah gitu. Ayo oke, orang ngawas mau, dah gitu Pak. Itu makanya ketika bermacam-macam musuh yang kita hadapi,
hadapi atau dalam artian madhub yang kita hadapi, maka tentu saja kita harus belajar bagaimana mempelajari cara agar kemudian metode ini bisa diterima oleh masyarakat atau oleh umat, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diserap, bisa dipahami, sehingga kemudian umat pun bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Ustaz, apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, dan juga menjadikan sedikit murojaah, mengingatkan kembali tentang masalah konsep dakwah ini, sehingga kita pun bisa terus memperbaiki dan bersama-sama untuk terus tidak pernah bosan mengajak orang-orang agar mau beribadah, semangat beribadah kepada Allah, walaupun kondisi saat sekarang dalam kondisi COVID, PPKM dan sebagainya, jangan sampai kemudian kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah menjadi kendor. Qul qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Ustaz yang telah membawakan materinya. Mungkin untuk selanjutnya Ustaz ada tanya jawab. Sebelum ke pertanyaan dari Kang, mungkin dari bapak-bapak ada yang bertanya? Enggak Pak? Kembali ke Ustaz, kembali ke tema. Kembali ke tema Ustaz, tentang siasah Islam tentunya. Kita naroskeun kuring urang masih keneh biasa berkiprah dalam bersiasah, misalnya di partai Ustaz, kangge urang atau kami persis Ustaz sakit panggil. Jadi dakwah lewat siasah berarti. Kalau ini kan kalau tema siasah dakwah. Kalau dakwah masuk di siasah, ini sebenarnya kemarin kita di PP Persis, Ketua Pimpinan Daerah se-Jawa Barat dan DKI Banten diundang sampai saat ini. Jadi dakwah itu sepertinya bukannya tidak ada hasil, tapi sepertinya harus bersama-sama. Karena memang lewat siasah ini dakwah akan lebih cepat. Sebagai contoh, dulu ketika Ahok kemudian Pak Jokowi masih jadi gubernur, ketika ormas Islam sepakat berkumpul demo bagaimana supaya ini kelar, diskotik ini ditutup karena meresahkan masyarakat, itu begitu susahnya luar biasa. Tapi ketika kemudian dengan siasat, partai-partai kemudian memilih, akhirnya pilihlah Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan kemudian tutup, langsung ditutup. Jadi di sini menunjukkan memang siasat dalam Islam itu penting. Ketika kita sekarang tidak peduli dengan siasat, maka siasat akan dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Kan sekarang sudah banyak masyarakat muslim yang sudah menjadi anggota dewan. Sayangnya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi pejabat, yang menjadi pemimpin, mereka orang-orang Islam yang keimanannya minim. Sehingga tadi actionnya minim juga begitu. Makanya bukannya malah berdakwah, tapi malah terkontaminasi, akhirnya terbawa arus. Oleh sebab itu makanya PP Persis mohon doanya juga dari semua jamaah. Kemarin Ustaz Uus ya, bidang jamiah, dan yang di bawah itu adalah bidang siasat, Dr. Muslim. Beliau akan mulai saat ini mencoba untuk ke PC-PC itu menawarkan untuk ikut madrasah siasat di PP Persis. Ini mungkin sudah disampaikan oleh Ketua PD. Jadi setiap dapil silahkan. Jadi jangan begini Pak, tiba-tiba ada datang ke PC, datang ke PD, nyuhunkeun rekomendasi abdi bade giringan, calon dan sebagainya gitu. Tapi justru PC lah yang mempersiapkan. Sekarang dapil 1 PC mana wae, sok bersatu berkumpul pemuda dibina, kemudian dipahamkan tentang politik siasat. Setelah itu kemudian ketika mereka sudah paham, maka itu jadi itu kudu ngadaguan. Selama ini kita nunggu milih sahanya
kayak dengan calon. Nah, orang mengadakan harusnya kita sekarang actionnya dengan apa? Makanya di Kota Tasik pemuda alhamdulillah sudah bergerak untuk dapil ini siapa, untuk dapil ini disiapkan. Makanya PPPRI menunggu sebenarnya dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, siapa di antara anggota atau jamaah PSIS yang siap berdakwah lewat siasa. Karena memang kalau tidak kita siapkan yang terjadi Pak, mendapatkan dari nama gimana rekomendasi, lalu menjalani lu jadi kadang-kadang nggak sudah ditinggalkan jaminan. Kalau di pariti kurang gitu, sehingga karawas kurang gitu. Dalam artian tidak ada amal solehnya setelah mereka jadi itu kurang mungkin dalam amal solehnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ini mudah-mudahan saja PPPRSIS ini dalam setahun ini bisa menyukseskan persiapan untuk pilpres dan pilihan legislatif untuk 2024. Ya. Itu. Ustaz, ada pertanyaan dari melalui WhatsApp. Ustaz, apa dakwah Persis yang dulu dalam membasmi TBC Triliunan Profan masih relevan untuk diterapkan sekarang, yang justru pelaku TBC yang sekarang lebih keras daripada Persis dalam menyampaikannya? Masih relevan, makanya sesuai dengan madmu yang tadi. Kalau orang tersebut susah dengan nasihat yang baik, dengan ucapan yang baik gitu, maka tentu saja dakwah yang seperti dalam artian tegas dan keras itu masih relevan. Jadi masih bisa dilakukan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Begitu. Sehingga tentu saja Jamiah PSIS ini harus bisa bersiasat bagaimana kita mengetahui orang ini mah dengan nasihat seperti yang tadi. Ketika ada 3 kelompok, maka dengan dakwah yang seperti dulu Persis masih bisa masih bisa, tapi sesuai dengan apa yang dihadapi. Jangan sampai begini, Fir'aun saja orang yang paling durhaka, paling bau, oleh Nabi Musa dakwahnya waqula lahu qaulan layyin, ucapkannya dengan bahasa yang lembut. Kita sekarang sama muslim, maafin aku, kita mau menggunakan bahasa-bahasa yang keras. Jadi di sini menunjukkan wajadil itu adalah bagi mereka yang keras, maka kita pun harus keras. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Siapa Pak? Hakul Zimburim lengkapna kalah. Ayah sakit di menunggu Zimburim yang diteruskan perkawis budaya mengiringkan atau mengiringkan kencering di tiap pengajian. Nuku Zimburim ketangkep di daerah, khususnya daerah Singkuring di Pangalengan. Salah satu hambatan masyarakat dongkap ke masjid kerima sesah ngajak kami berkawis ekonomi waktu ayana ternyata merupakan merupakan rasa ketakutan yang tawis anu hadir kumagi sieun ku kencering sok sanaos sifat sukarela dalam bentuk rupiah yang kecil. Tapi bagi orang yang tidak membawa walaupun 1 lembar rupiah jadi beban ketika tidak mau dan tidak mampu memberikan. Dan kondisi di daerah itu pada umumnya yang saya rasakan lebih baik memberikan 1 karung sayuran kepada pembalik daripada memberikan 1 lembar 2.000 pada kita. Nah, bagaimana hal tersebut? Apakah bisa dihilangkan khususnya di jamiah tersebut? Atur. Baik. Untuk masalah selain saudara, dia mah kealaman Pak, ayah tilas preman ngadongin kasih pun
Ustaz abdi teh cenah preman, tukang mabok, tukang malang di terminal. Maka abdi teh cenah ternyata pun dia ibunya nangis agar dia berubah. Tara Jumaah, tara sholat. Pas rek Jumaah karena wilayah bukan persatuan Islam. Pusor banget. Nih, di papai pusor, saya bukain saya pas mainan asup tuh, alah geuning mah ya Jumatan teh. Tuh jadi balik deui. Kayak gitu. Iya lahir, kami langsung ya gitu. Nemawi Bapak Ibu di dia menunjukkan tadi kesimpulan. Jadi apa yang saya sampaikan, ketika dakwah itu disesuaikan dengan medan, cuaca dan musuh. Jangan sampai kemudian orang ini jangankan untuk sholat kopi, bilma, untuk ke masjid saja masih berat. Di Tasik ada masjid Pak, itu ketika Jumatan, boro-boro untuk ngecek datang ke masjid saja susah. Ketika BKM-nya ngoleh adnia udah ngaliwat tiap beres Jumatan, bingung Pak. Jadi bukannya ngasih tapi malah dikasih. Jadi dikasih snack, dikasih makan sampai meluber keluar. Yang tadi ada 2 baris. Makanya di sini menunjukkan bahwa dakwah itu harus disesuaikan dengan medan, cuaca dan musuh. Jadi jangan sampai umat di sini kondisinya, sedekahnya misalkan dengan sayuran dengan tidak jadi masalah. Maka itu yang kemudian harusnya bagi kita tadi siasah bagaimana supaya urang ngaji sampai masihan mortalna sampai masihan gitu. Teu kudu kuantos, pimpinan jamaah kudu pinter. Kamu geus ngumpul tah, nanti ngajual gitu. Tanapi bahankeun ka ustaz. Jadi di sini menunjukkan bahwa banyak cara untuk berdakwah, hanya jangan sampai kita terpaku kepada satu persoalan. Makanya tadi saya menyampaikan 3 konsep. Jadi bil hikmah, wa mau'izatil hasanah, yang terakhir wajadil. Jadi di sini menunjukkan silahkan pilih disesuaikan dengan kondisi umat masyarakat yang dihadapi. Itu Pak Ustaz. Mudah-mudahan terpuas. Aku lu kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz yang telah memberikan materi, telah pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk kita semua sehingga kita bisa melaksanakan dan depan sehari-hari. Terima kasih kepada Ibu Iman yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir.